Kami sudah siap untuk diberkati dengan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Mari berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu di dalam hikmat dan pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib kemuliaan-Mu dan kemuliaan Kristus yang nampak. Berfirmanlah Tuhan di tengah kami dan kami sudah siap terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera. Sebelum firman Allah disampaikan, saya mengajak istri saya untuk maju ke depan. Kami mau bersaksi lewat pujian karena tidak setiap saat saya datang didampingi istri. Jadi pas dia ada, kami mau menyanyikan sebuah pujian. Mic-nya mana ya? Satu. Oh, ini. Tes 1, 2. Halo. Puji Tuhan, hidup kami persembahkan hanya kepada Tuhan. Hanya kami persembahkan di dalam tangan Tuhan. Kuatkanlah hatiku lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangku. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Amin. Terima kasih Tuhan buat tangan-Mu yang berkuasa atas hidup kami. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup.
Dia tak tinggalkanku. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari-hari ini kita banyak mengalami masalah, persoalan, baik itu dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, karir, bisnis, dan masalah-masalah lainnya, mungkin yang juga yang sekolah. Tapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam situasi ini kita membutuhkan pertolongan. Dan pertolongan itu hanya dari Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini firman Allah akan menyampaikan bagaimana Tuhan sanggup menolong kita semua. Tuhan sanggup menjamah hati saudara. Tuhan sanggup mengangkat segala beban saudara semua. Puji Tuhan. Mari kita bersyukur selalu kepada Tuhan. Kita mau selalu dekat kepada Tuhan. Kita mau selalu menginginkan Tuhan terus. Supaya kita mencari Tuhan terus setiap hari. Karena hanya di dalam Tuhanlah ada kekuatan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, terima kasih buat istri. Saya beri tema firman Allah pagi hari ini. Mana tadi? Tangan Tuhan yang berkuasa. Mari kita buka Alkitab. Mazmur 89 ayat 14. Mari sama-sama kita katakan judul tema pada pagi hari ini apa? 2, 3. Tangan Tuhan yang berkuasa. Sekali lagi, tangan Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Mazmur 89 ayat 14. Sama-sama kita baca dalam hitungan yang ketiga. Yang tidak bawa Alkitab, boleh saudara lihat di depan, sudah ada di layar atas. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Punyamulah lengan yang perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Amin. Puji Tuhan. Tangan Tuhan yang berkuasa. Saudara, banyak persoalan yang kita hadapi, seperti kata istri saya tadi, banyak tantangan yang kita hadapi. Nah saudara, di saat kita menghadap tantangan ini, masalah persoalan yang sangat kompleks, maka pasti kita membutuhkan kuasa, maka pasti kita membutuhkan kekuatan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini jawabannya ada di dalam firman Tuhan. Ada tangan Tuhan yang berkuasa. Dengar baik-baik. Ada tangan Tuhan yang berkuasa. Ada satu rombongan yang sedang mengadakan perjalanan ke satu pegunungan yang namanya Pegunungan Alpen di Eropa sana. Nah ini rombongan ini mereka berjalan pergi ke sana karena mereka mendengar bahwa di Pegunungan Alpen itu di sebuah lembah ada sejenis varian bunga, jenis bunga yang unik ya. Dan hanya ada di sana katanya. Jadi satu jenis bunga yang bagus sekali. Dan akhirnya mereka tertarik karena mereka suka bunga. Mereka pergi ke sana. Lama mereka mencari dan benar mereka mendapati saudara. Dan mereka melihat dari jauh ada jenis bunga yang bagus sekali dilihat. Tapi bunga itu ada di sebuah lembah di pegunungan itu
yang ternyata untuk bisa menjangkau dan untuk bisa mendapatkan bunga itu, mereka harus ada orang yang berani turun ke bawah, dan untuk bisa sampai ke bawah dia harus diikat dengan tali, saudara, dan kemudian ada orang, ada tangan yang mesti kuat pegang itu tali dan mengulurkan orang itu untuk bisa mengambil bunga yang ada di lembah yang curam itu. Ditanya satu-satu ini rombongan ini, tali sudah siap, tidak ada yang berani mau turun. Karena medan itu sangat berat dan berisiko tinggi. Mereka berpikir, kita ini sudah jauh-jauh loh datang ke sini, tapi kok tidak ada yang berani ini. Yang pemimpin tim, ketua tim itu juga tidak berani, saudara. Beberapa waktu mereka sedang merenung, saudara, tiba-tiba ada seorang anak yang lewat. Remaja dia lewat. Rupanya remaja itu, saudara, dia penduduk di salah satu desa di daerah situ. Dan kemudian mereka panggil ini anak, nak sini dulu, dek sini dulu. Itu di sana ada bunga, tapi kami tidak berani mau ambil. Kamu berani enggak? Anak ini hanya diam saja. Akhirnya yang ketua tim ini dia dapat hikmat. Dia ambil dompet dan dia keluarkan itu beberapa lembar uang dolar, saudara. Dan kemudian dia tunjukkan kepada anak ini, nak, dek, kalau kamu berani ambil ini, nih saya akan memberikan uang sejumlah uang. Dan waktu dia lihat itu uang itu, wah banyak juga. Sebagai orang kampung desa, dia belum pernah melihat uang sebesar itu, saudara. Dan akhirnya dia bilang, iya saya berani ambil. Tapi tunggu sebentar ya, tiba-tiba anak remaja ini dia lari menghilang di hutan itu. Dia lari menghilang. Padahal waktu itu mereka sudah tawarkan, dek, nih kami sudah bawa tali, nanti kami ikat tubuhmu dan kami akan ulurkan ke bawah. Enggak, tunggu sebentar, dia lari. Lama kemudian muncul dia, kira-kira setengah jam muncul dia. Dia muncul dengan seorang lelaki yang cukup besar, ya, yang sudah cukup usia tapi masih kuat, saudara. Dan dia bilang, ini papa saya ini. Saya panggil papa saya. Mana talinya? Biar nanti papa saya yang ikat saya. Dan kemudian papa saya yang akan mengulurkan. Papa saya yang akan pegang itu tali dan papa saya yang akan mengulurkan. Dan biarkan nanti papa saya yang tarik lagi. Karena saya percaya tangan papa saya itu kuat untuk mengulurkan saya dan kuat untuk menarik, mengangkat saya kembali. Dan akhirnya, saudara, dilakukanlah itu. Anak ini dia datang dengan membawa bunga yang memang sangat bagus sekali. Tetapi dalam cerita ini, kisah ini, di sini kita merenungkan. Ketika anak ini ditawarkan untuk mereka menarik, dia sempat bilang, saya tidak mempercayai siapapun selain papa saya. Saya tidak mempercayai siapapun selain tangan papa saya yang akan mengulurkan dan kemudian menarik saya kembali. Dia begitu percaya tangan papanya itu kuat. Bapak, ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian dengan Tuhan yang saudara dan saya sembah. Demikian dengan Allah yang kita sembah, Bapa yang kita sembah. Sadar enggak kita bahwa Tuhan yang kita sembah itu memiliki tangan yang kuat. Dia punya tangan yang berkuasa yang memampukan kita untuk menang dengan apapun situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Ada banyak kita menjadi kecewa. Ada banyak kita hari-hari ini menjadi sedih. Ada banyak kita hari-hari ini menjadi cemas. Ada banyak kita hari-hari ini menjadi begitu takut dan akhirnya menyerah dengan situasi dan keadaan. Dan tahu nggak, saudara, Tuhan sedih melihat kondisi jemaat dalam situasi seperti ini. Kenapa, saudara? Karena ketika engkau kecewa, ketika engkau sedih, ketika engkau khawatir, ketika engkau cemas, ketika engkau takut, itu menunjukkan bahwa engkau meragukan akan kuasa dari tangan Tuhan yang berkuasa itu. Mari kita lihat firman Tuhan. Sehebat apa tangan Tuhan itu.
Sehebat apa sih tangan Tuhan itu? Sehingga kita mesti mempercayai tangan Tuhan itu sungguh berkuasa. Mari kita lihat kembali Mazmur 89. Punya mulah lengan yang perkasa. 1. Kuat tanganmu. 2. Yang ketiga, dan tinggi tangan kananmu. Ada 3 hal tentang kuasa di dalam tangan Tuhan ini. Ada 3 hal yang firman Allah catat di sini tentang kehebatan kuasa di dalam tangan Tuhan. Yang mungkin banyak kali hari-hari ini kita tidak tahu. Mari kita lihat yang pertama. Dikatakan di sini. Punya mula, lanjut. Dikatakan di sini punya mula lengan yang perkasa. Mana ini PowerPoint? Ya. Mazmur 89 ayat 14 bagian A dikatakan begini. Punya mula lengan yang perkasa. Saudara, kata perkasa ini itu artinya lengan atau tangan yang menjamin kita untuk mengalami kemenangan dalam pergumulan apapun. Dengar baik-baik. Lengan atau tangan yang perkasa ini adalah jaminan untuk kita menang dari pergumulan masalah apapun. Mari kita lihat di dalam Yesaya 59 di sana saudara. Ayat yang pertama. Mana? Yesaya 59 tadi yang tadi. Ya, nih dikatakan begini. Sesungguhnya tangan Tuhan nih, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Bagian A saja. Tangan Tuhan tidak kurang panjang. Untuk apa? Menyelamatkan. Tangan Tuhan, nih perhatikan baik-baik. Tangan Tuhan yang berkuasa itu tidak kurang panjang. Terlalu perkasa tangan Tuhan itu untuk memberi kemenangan buat kita. Kita kan hari-hari ini banyak mengalami pergumulan kan. Peperangan rohani, melawan diri saya sendiri, melawan diri saudara sendiri, berjuang dengan keinginan daging kita, hawa nafsu daging. Itu bukan pergumulan yang gampang saudara. Ada banyak kali kita sudah tahu ini dosa, tapi kita tidak berdaya saudara untuk bisa mengatasi itu. Kita sudah tahu, kita sadar ini gak boleh ini, tetapi kita terjebak terus dengan kondisi ini. Kita kalah. Kita menjadi pecundang terhadap diri kita sendiri. Disitulah kita butuh kuasa, kekuatan yang lain. Dan saya ingin katakan itu kekuatan supranatural. Itulah kuasa di dalam tangan Tuhan yang perkasa itu. Lenganmu itu perkasa. Belum lagi saudara, tantangan pergumulan yang kita alami di luar. Masalah ekonomi, bisnis, pergumulan banyak sekali. Disitulah saudara, kita membutuhkan pertolongan kuasa itu. Satu ketika orang Israel berperang melawan tentara Filistin. Beradalah mereka di medan perang. Tentara Israel waktu itu dipimpin langsung oleh raja mereka yang bernama Saul. Sementara di pihak musuh ada seorang pemimpin yang bernama Goliat. Firman Allah berkata, setiap hari mulai pagi dan petang, si Goliat ini yang punya badan yang kekar dan tangan yang kuat. Karena sekaligus kata firman Allah, Goliat ini dia bisa memegang pedang, dia bisa memegang lembing, dan dia bisa sekaligus memegang perisai. Berarti ini menunjukkan bahwa Goliat punya tangan yang kuat sekali, perkasa.
Dan memang kata firman Allah, sudah dari sejak mudanya Goliat berperang dan dia mengalami kemenangan-kemenangan melawan musuh-musuh mereka. Dan pada waktu itu orang Israel sedang berhadapan dengan tentara Filistin dan khususnya Goliat ini. Yang setiap pagi dan petang menantang orang Israel. Sini bawa kalian punya jagoan. Berperang satu lawan satu dengan saya. Tidak ada satupun yang berani maju. Termasuk Saul, saudara. Yang sebenarnya perawakan Saul Raja Israel itu juga tinggi. Dan dia terlatih perang. Tapi Saul pun tidak berani melawan Goliat. Tapi muncullah pada waktu itu. Bukan seorang tentara dia pada waktu itu. Namanya Daud. Dia hanya seorang gembala yang menjaga kawanan domba gembalaan ayahnya. Yang kerjaannya pergi ke padang menjaga kawanan domba, kambing domba ayahnya. Tapi karena dia disuruh ayahnya bawa makanan kepada kakak-kakaknya di medan perang, pergilah si Daud ini. Sampai dia di sana baru saja dia meletakkan makanannya, saudara, untuk kakak-kakaknya. Seperti biasa tampillah ini Goliat, menantang, mencemooh, menghina tentara Israel. Daud kaget, ini siapa ini orang ini? Berani menghina barisan tentara Allah yang hebat ini. Wah, mulai itu yang, wah ini gak ada yang berani lawan dia ini. Akhirnya singkatnya saudara Daud bilang, bisa gak saya yang lawan dia? Wah luar biasa ini. Daud cuma masih remaja, masih umur kira-kira 13 atau 15 tahun Daud waktu itu saudara. Dia berani menantang ini Goliat. Singkat saja saudara, akhirnya Daud diizinkan melawan si Goliat ini. Datanglah Daud sendiri saudara. Dia maju di medan pertempuran satu lawan satu dengan Goliat. Ketika dia tiba di situ, dia cuma bawa apa? Tongkat dan alih-alih ketepel. Si Goliat pun maju. Waktu Goliat maju kata firman Tuhan, dia sudah dengan lembing, pedang dan perisai. Goliat lihat si Daud. Apa kata Goliat? Maaf. Goliat enggak bilang maaf, maksudnya saya yang bilang maaf. Kamu anggap saya ini anjing. Datang cuma bawa tongkat, karena alih-alih masih di sini kan. Datang cuma bawa tongkat, kamu anggap ini aku anjing. Sementara aku datang dengan tangan yang lengkap dengan senjata perang. Tapi Daud bilang, kamu datang dengan pedang, lembing dan apa semua itu tongkat, pedang, lembing, tombak. Aku datang dengan kuasa yang hebat di dalam nama Yesus. Tanganku datang dengan tangan yang berkuasa, yaitu tangan Tuhan. Ketika itu juga saudara Daud, ketika sudah sangat dekat, Daud ambil alih-alih. Ya. Dan kemudian saudara dia putar, dia isi batu yang dia sudah ambil, dia isi batu dan kemudian dia putar, meluncur. Pas kena di sini. Menurut anatomi tubuh, bagian tubuh, ya, batu yang dilemparkan oleh Daud itu tidak memungkinkan untuk membuat Goliat itu dengan batu itu, walaupun kena pas tengah, tidak mungkin Goliat pasti tumbang. Tidak mungkin, maksudnya tidak mungkin Goliat itu tumbang. Sedangkan peluru aja mungkin, peluru tertentu kalau pas di sini keras nih. Apalagi cuma batu, sebenarnya logikanya tidak bisa Goliat jatuh. Tapi kenapa Goliat bisa jatuh? Hanya dengan sebuah batu yang dilempar dengan alih-alih, dengan ketapel. Dulu saya pernah main ketapel. Tahu-tahu batunya nyasar, kena kepala teman saya. Berdarah sudah, paling berdarah aja ya. Tapi ini saudara, kena di sini. Jatuh, pingsan itu Goliat. Saya tanya, apa yang membuat Goliat yang besar itu bisa tumbang? Apakah kekuatan Daud? Daud masih remaja, belum punya kekuatan dia. Ada kuat tapi tidak seberapa kekuatannya. Tapi saya ingin jawab pertanyaan itu. Karena saudara,
Di tangan Daud itu ada tangan kuasa Tuhan yang bersama dia, yang memungkinkan batu itu bisa membuat akhirnya Goliat yang besar dan kuat itu tumbang, dan Daud membunuh Goliat. Kita pun kan banyak dihadapkan dengan Goliat-Goliat hari-hari ini, yang membuat mungkin kita menyerah, nggak mampu lagi, ini terlalu berat, ini pergumulan ini terlalu berat, ini peperangan ini, nggak mampu saya. Benar, nggak mampu kalau cuma tanganmu sendiri. Benar, nggak akan bisa kita saudara, kalau cuma dengan kekuatan kita sendiri, nggak bisa memang. Tapi saya ingin berkata buat saudara, kalau bersama kita itu ada tangan Tuhan yang perkasa, lengan Tuhan yang perkasa, saya jamin kita pasti menang. Saya jamin kita pasti menang dengan apapun pergumulan seberat apapun itu. Yang percaya katakan amin. Oh haleluya. Yang kedua, mari kita lihat. Punya mula lengan yang perkasa, kuat tanganmu. Tadi firman Allah berkata tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Maksudnya untuk memberi kemenangan buat kita. Amin saudara. Yang kedua kata firman Allah, kuat tanganmu. Nah ini, ternyata saudara, tangan Tuhan itu tidak hanya perkasa, artinya jaminan buat kita untuk mengalami kemenangan. Tapi firman Allah berkata, tangan Tuhan itu kuat. Saudara, kata kuat di sini itu menunjuk kepada kuasa atau kemampuan untuk mengangkat seberat apapun beban itu. Kuat di sini maksudnya adalah kemampuan untuk mampu mengangkat, mampu kata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Akulah yang berkuasa dengan tangannya menolong engkau. Menolong di sini saudara, identik atau konteksnya itu adalah keadaan ketika kita sedang jatuh. Keadaan ketika kita sedang mulai jatuh dan bahkan sudah jatuh. Keadaan di mana kita mungkin sudah jatuh tidak berdaya lagi. Tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Tidak sanggup berbuat apa-apa lagi. Justru disitulah saudara kita membutuhkan kuasa di dalam tangan Tuhan. Yang memang punya kemampuan untuk mengangkat kita. Yang memang punya kuasa kemampuan untuk menarik kita. Dalam ketika mungkin kita tenggelam seperti ilustrasi gambar ini. Kita sudah tidak mampu, Tuhan tidak mampu lagi, Tuhan tidak sanggup lagi. Dengan masalah yang kita hadapi. Saya ada ditelepon dengan teman di Jakarta. Seorang bapak, dia usaha saudara. Seingat saya saudara, bapak ini dia banyak sekali duit. Dia buka usaha makanan, dia orang Pontianak, dia buka usaha makan orang Siantan dia. Dia buka usaha makanan, mungkin ada yang kenal. Di daerah Dan Mogot dan Citra 2, dia buka makanan kue tiaw acai namanya. Ya, kue tiaw acai di Citra 2 dan di Dan Mogot, sangat terkenal. Sampai saking suksesnya dia pernah diberi penghargaan oleh Presiden Jokowi. 3 minggu yang lalu ada telepon dengan dia dan dia bilang, Pak Billy, sudah setengah tahun ini usaha kami itu betul-betul jatuh. Dan dia harus memulai lagi, merintis dan memulai lagi. Secara manusia katanya sudah tidak mampu lagi. Tapi dia tetap percaya ada tangan Tuhan yang berkuasa. Bisa mengangkat dia, bahkan akan mampu mengangkat dia tinggi. Saudara,
Mungkin di antara saudara juga sudah ada mengalami kondisi seperti ini dalam bisnis, usaha, pekerjaan, dalam rumah tangga. Mungkin saudara sudah angkat tangan, tidak mampu lagi, ini kayaknya tidak bisa lagi. Mau dipulihkan ini masalah rumah tangga tidak bisa lagi, sudah jatuh, sudah terjerembab benar-benar. Dalam studi, dalam karir saudara, mungkin apa saja, ada banyak kita saudara. Dengan gara-gara ini, corona ini saudara, berdampak kepada semua aspek kehidupan masyarakat. Ada mungkin sudah menyerah dan tidak mampu bangkit lagi. Dengar, ada tangan Tuhan yang kuat. Yang mungkin saudara sudah lupa. Ada tangan yang kuat. Nih, ulurkan saja tangan saudara. Datang berdoa minta Tuhan. Tarik tangan saya Tuhan. Saya tidak mampu lagi ini Tuhan. Saya tidak kuat lagi ini Tuhan. Saya sudah putus asa Tuhan, saya sudah kecewa, tidak mampu, saya mau bangkit. Ketika engkau datang kepada Tuhan dan menyerahkan kepada tangan kuasa Tuhan, Dia mampu untuk menarik saudara. Sedalam apapun engkau terjerembab, ada tangan Tuhan yang kuat untuk mampu menarik dan mengangkat kita. Kalau engkau tidak bisa lagi maju, ada tangan Tuhan yang mampu untuk menopang kita. Dan itu tangan Tuhan yang kuat saudara. Persoalannya sekarang ketika engkau jatuh, ketika engkau tak berdaya, engkau tenggelam dengan masalah apapun. Ada enggak engkau menyerahkan hidupmu kepada tangan Tuhan yang berkuasa itu? Haleluya. Saya begitu yakin ketika engkau meletakkan tanganmu di tangan Tuhan yang kuat, engkau akan mampu bangkit dan engkau akan mampu untuk melakukan apa saja bersama dengan tangan Tuhan yang kuat. Yang ketiga, Mazmur 89. Lanjut saja ini. Belum, sebelumnya ini. Ya ini. Di dalam Mazmur 89 ayat 14 yang ketiga dikatakan begini. Dan tinggi tangan kananmu. Maksudnya begini, seperti saudara lihat ini. Nih. Tangan Tuhan itu maksudnya tinggi. Mazmur 104 ayat 28. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Ketika Tuhan tangan naik tinggi, terbuka tangan Tuhan untuk kita, maka kita akan mengalami, menikmati, merasakan semua berkat kebaikan Tuhan itu. Saudara percaya ini, amin? Berapa banyak yang terpuruk dengan masalah ekonomi hari-hari ini. Betapa banyak orang yang terpuruk dengan bisnis. Betapa banyak orang yang sudah sangat terbatas, bahkan mungkin sudah jatuh dengan hal ekonomi. Oh, seolah-olah tidak mampu lagi. Oh, berkatnya sudah jauh menurun saudara. Penghasilannya sudah jauh menurun. Dan masih banyak lagi saudara. Tetapi ingat saudara, dalam kondisi seperti ini masih ada tangan Tuhan yang selalu siap memberkati kita. Kiranya engkau memberkati aku dengan apa? Kau memberkati aku berlimpah-limpah. Ada tangan Tuhan yang naik tinggi untuk siap memberkati kita. Amin saudara. Apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan? Dia mampu untuk memberi kita kemenangan. Dia mampu untuk mengangkat kita. Dan dia mampu untuk memberkati kita. Tangan Tuhan itu saudara, ini gambaran tangan Tuhan. Nih saudara lihat, langsung aja di bagian terakhir. Nih, tangan Tuhan ini itu sangat ahli untuk melakukan apa saja dalam hidup kita. Dengar baik-baik,
tangan Tuhan itu terlalu ahli, terlalu pakar untuk melakukan apa saja. Yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi tangan Tuhan yang berkuasa. Yang tidak mungkin bagi manusia, itu jadi mungkin dengan tangan Tuhan yang berkuasa. Lengkap saudara, kuasa di dalam tangan Tuhan itu. Tangan Tuhan itu perkasa, tangan Tuhan itu kuat, dan tangan Tuhan itu siap memberkati kita. Ada seorang violis, pemain biola yang sangat terkenal. Namanya Nicole Paganini. Satu ketika dia mengadakan satu pertunjukan biola, ya. Singkatnya saudara, dia sudah ada di atas panggung dan orang banyak sekali yang hadir dalam pertunjukan biola itu. Karena dia memang sangat ahli memainkan biola. Sang ahli biola ini namanya Nicole Paganini ini, dia mulai pertunjukan. Baru mulai satu lagu dia bernyanyi. Dia bermain, saudara. Belum lama dia bermain. Tahu-tahu satu tali yang ada di bagian atas itu tak, putus. Orang-orang yang menonton mereka langsung berpikir, jangan-jangan terhenti ini. Padahal mereka sedang asik mendengarkan alunan biola yang sangat indah dan enak didengar, saudara. Tapi sang pemain biola ini memutuskan untuk terus memainkan lagu dengan satu tali putus. Tapi ternyata masih terdengar indah sekali. Baru beberapa detik, belum menit, putus lagi tali dua bagian atas, kan 4 tali itu ya. Orang-orang mulai bertanya, ini udah gak apa-apa, berhenti aja, ganti biola yang lain. Tapi saudara, sang Nicole Paganini ini dia terus memainkan, tapi masih tetap terdengar saudara, dengan sangat merdu dan indah. Di pertengahan lagu saudara, tahu-tahu tali ketiga, herannya saudara, 3 tali ini putus. Tali ketiga juga putus bagian atas. Tak, tes. Semua orang terdiam senyap. Berharap sudah ganti aja biola, enggak usah mainkan, baru dia tampil lagi. Tapi sang pemain biola ini memutuskan untuk terus memainkan lagu dengan satu tali biola saja. Tetapi saudara, beberapa saat kemudian terdengar, justru dengan satu tali, hanya dengan satu tali, permainan biola itu semakin merdu dan semakin indah terdengar. Sampai saudara masih sementara bermain ini Nicole Paganini ini saudara, dengan tinggal satu tali ini, penonton berdiri memberikan aplaus, tepuk tangan saudara. Belum selesai saja mereka sudah berdiri karena saking merdu dia bermain. Akhirnya selesai mereka tepuk tangan, mengagumi seorang yang bernama Nicole ini dalam memainkan biola yang walaupun tinggal satu tali. Persoalannya sebenarnya bukan masalah 4-3-2 atau satu tali. Persoalannya saudara, tangan siapa yang memainkan biola itu yang menyebabkan bunyi alunan itu indah dan merdu. Karena di tangan seorang ahli yang memainkan, maka biola itu walaupun tinggal satu tali, dia akan tetap terdengar indah dan merdu. Kalau hidupmu ada di tangan yang ahli, kalau hidup kita ada di tangan yang ahli, memegang seluruh hidup kita akan menjadi indah walaupun di tengah masalah, persoalan, tantangan. Engkau akan tampil berdiri menjadi seorang pemenang di tengah masalah pergumulan. Engkau tampil berdiri tegak karena ada kekuatan yang menopang hidupmu. Dan engkau tampil terus bersuka cita karena ada berkat yang selalu tersedia di tengah kesulitan masalah itu. Tangan Tuhan itu perkasa, tangan Tuhan itu kuat, dan tangan Tuhan terangkat naik untuk siap memberkati kita. Mari kita tunduk kepala mau berdoa. Haleluya. Kuatkanlah hatimu,
lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Saudara, di tangan siapa saudara menaruh hidupmu? Apakah di tangan Tuhan? Atau mungkin selama ini kita masih begitu mengandalkan tangan kita, kekuatan kita, kepintaran kita yang sebenarnya sangat terbatas. Seandainya engkau meletakkan hidupmu di dalam tangan Tuhan yang perkasa, kuat, dan tinggi itu, engkau akan mendapati hidupmu berdiri tegak. Mari berdiri kita semua. Katamu diganti dengan kataku. Amin. Kuatkanlah, kuatkanlah hatiku. Tuhan tolong kami lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Mari kaum wanita ya, saya rindu saudara nyanyikan pujian ini dengan lebih sungguh. Kuatkanlah hatiku, lewati setiap persoalan. Ya Tuhan, kami tidak mampu Tuhan tanpa kekuatan yang dari Engkau. Jangan pernah berhenti berharap hanya kepada Tuhan. Oh pria, mari katakan kuatkanlah, haleluya, amin. Kuatkanlah hatiku, lewati setiap persoalan. Wanita dalam penyembahan, Tuhan Yesus selalu menopangku. Amin. Jangan berhenti harap. Sama-sama katakan Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Tuhan pasti sanggup. Tangannya Tuhan, tangannya takkan berhenti untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Tuhan pasti sanggup, haleluya. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan pasti. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ada tangan Tuhan yang berkuasa mengangkat, menopang, memberkati kita. Haleluya. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Jemaat saja, haleluya, oh amin. Tuhan pasti sanggup, amin. Tuhan pasti. Mari katakan dengan iman, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percaya
percayalah, amin, Dia tak tinggalkanku. Tuhan pasti sanggup, oh amin, amin. Oh Tuhan pasti sanggup. Tuhan kami percaya tangan kuasa-Mu terlambat untuk menyelamatkanku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggal. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggal. Percayalah, haleluya. Percaya, percayalah, haleluya, 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 haleluya. Ini hidup kami. Mari nyatakan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Tuhan, ini seluruh hidup kami. Kami letakkan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang berkuasa. Terimalah dengan iman. Ada kemenangan dalam hidupmu. Terimalah dengan iman. Ada kekuatan dalam hidupmu. Terimalah dengan iman. Ada berkat tersedia buat kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan.